Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, I will introduce myself. My name is Hawa Pertiwi. I'm English Education Department Class A 2019 and now I'm 5th semester. And my student ID number is 80119004. The lecturer is Ahmad Junaidi, SPD MPT. Okay, I would like to share to you about the material is the bus group learning methods. Like what is the bus group learning methods and how to do it, and then discuss what the advantage and disadvantage are. Okay, let's get started. Okay, about bus group learning methods is used in the problem solving learning activities which is contain special section on the problems. Learning activities are usually done through discussion di dalam kelompok-kelompok kecil atau disebut dengan subgroup with around 3 to 4 members in each group, dengan 3 sampai 4 anggota dalam kelompok. Okay. Then the small group carry out discussion activities in a short time. Nah, kemudian kelompok kecil ini akan melakukan aktivitas diskusi dalam waktu yang singkat, atau ya dalam waktu yang singkat. Tentang bagian-bagian khusus dari masalah yang dihadapi oleh kelompok besar. Nah, pemilihan anggota kelompok kecil itu biasanya dilakukan oleh seorang peserta didik yang ditunjuk untuk membentuk subkelompok. Okay, let's move to the next lesson about aktivitas metode pembelajaran bus group. Okay, in the bus group learning method has a goal, namely yang pertama, building cooperation atau membina kerjasama. Yang kedua, meningkatkan partisipasi di antara semua anggota kelompok. Yang ketiga, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Yang keempat, berfungsi sebagai metode untuk mendorong refleksi dari kelompok. Oke. Let's move to tentang pemecahan masalah dari bus group learning method ini. Bus group learning method ini adalah pembelajaran yang dimulai dengan begins by giving problems. Dimulai dengan begins by giving problems or question, then kemudian siswa menyelesaikan secara berkelompok dan berbagi informasi antara anggota kelompok. Nah, pembelajaran dengan penerapan metode diskusi tipe bus group ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk improve their hard work and can improve the way of thinking. Mendorong siswa untuk bekerja keras dan juga jadi berpikiran kreatif. Dalam metode pembelajaran bus group ini terdapat langkah-langkah. Yang pertama adalah pendidik mungkin bersama peserta didik memilih dan menentukan masalah dan bagian-bagian masalah yang akan dibahas dan perlu dipecahkan dalam saat kegiatan belajar. Nah, yang kedua, pendidik menunjukkan beberapa peserta didik untuk membentuk kelompok kecil. Nah, jumlah kelompok yang akan dibentuk. Ya, yang ketiga adalah pendidik membagikan masalah kepada masing-masing kelompok kecil. Yang keempat, kelompok-kelompok kecil berdiskusi untuk membahas bagian masalah yang telah ditentukan. Yang kelima, apabila waktu yang ditentukan itu telah selesai, maka pendidik mengundang kelompok-kelompok kecil untuk berkumpul kembali. Yang keenam, pendidik atau seorang peserta didik yang ditunjuk untuk mencatat apa-apa saja atau pokok-pokok laporan yang telah disampaikan. Yang ketujuh, pendidik dapat menugaskan salah seorang atau beberapa orang peserta untuk
untuk mereka merangkum hasil dari pembahasan akhir laporan itu. Nah, yang kedelapan, pendidik bersama peserta didik dapat mengajukan kemungkinan kegiatan lanjutan, misalkan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil diskusi mereka. Okay, let's move to the advantage and disadvantage of the bus group learning method. Okay, advantage of the bus group learning method. Yang pertama, peserta didik yang kurang biasa menyampaikan pendapat dalam berkelompok berkelompok belajar itu akan dibantu untuk berbicara dalam kelompok kecil. Yang kedua, menumbuhkan suasana yang akrab, penuh perhatian terhadap pendapat orang lain dan itu mungkin akan menyenangkan. Nah, yang ketiga, menghimpun berbagai pendapat tentang bagian-bagian masalah dalam waktu yang singkat. Yang keempat, dapat digunakan bersama teknik lain sehingga pengguna teknik ini bervariasi. Okay, disadvantage of the bus group learning methods. Yang pertama, memungkinkan terjadinya pengelompokan yang pesertanya itu terdiri atas orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga kekuatan kelompok tidak seimbang. Yang kedua, laporan kelompok-kelompok kecil tidak tersusun secara sistematis dan tidak terarah. Yang ketiga, pembicaraan mungkin bisa berbelit-belit. Keempat, membutuhkan waktu untuk mempersiapkan masalah dan untuk bagian-bagian dalam masalah itu. Okay, I think that's all for an explanation about the topic of the bus group learning methods. Thank you for your attention and I hope that everyone is always healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.